Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustadz dapat menemani lagi Ananda sekalian untuk belajar bahasa Indonesia. Pada materi keempat ini atau pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks laporan. Nah, pada pertemuan 3 kemarin, Ustadz sudah sampaikan atau bagikan, tampilkan di pembelajaran atau aplikasi kunci tentang mempelajari teks laporan, mulai dari struktur, ciri, kemudian apa saja yang ada dalam teks laporan itu. Nah, ada yang masih ingat salah satu ciri teks laporan itu apa? Ya, betul. Teks laporan itu cirinya adalah harus objektif. Objektif itu salah satunya adalah mencantumkan fakta ya. Fakta, bedanya fakta dan opini. Nah, kemarin kalau yang sudah download materinya, kemudian sudah baca dan memahami, insya Allah akan bisa menjawabnya. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan fokus memberikan materi tentang struktur, baik itu struktur kebahasaan dalam teks laporan ataupun struktur penulisan dari teks laporan ini. Nah, bahasa Indonesia itu ya, ini jawabannya mudah dipahami, mudah dipelajari, dan mudah dipraktekkan. Nah, tetapi sebelumnya Ustadz kembali ke slide ini ingin mengingatkan bahwa hakikat pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah supaya kita terampil untuk berkomunikasi dalam bahasanya secara lisan maupun tulisan. Nah, nanti kalau kita sedang keadaan normal atau tidak pandemi ini, ketika ada materi tentang percobaan pasti mengasihkan, artinya kita pasti melaksanakan percobaan, kemudian kita akan sama-sama melatih keterampilan kita untuk menulis hasil percobaan kita, kemudian setelah menulis hasil kemudian mempresentasikannya secara lisan gitu. Nah, untuk hari ini pun, saat ini pun ya tidak ada salahnya kita mencoba dengan berbagai media dan kemungkinan yang ada. Kita akan coba nanti membuat sebuah proyek ya. Proyeknya apa? Yaitu kita akan mencoba membuat sebuah laporan percobaan. Tapi sebelumnya simak dulu materinya agar Anda dan semuanya tidak kebingungan dalam melaksanakan tugasnya itu. Dan di sini ingat bahwa teks laporan percobaan itu adalah teks yang dilaporkan, artinya sudah dilaksanakan kemudian ditulis laporannya secara tulisan ataupun lisan. Nah, kemudian nanti baru ada hasilnya. Jadi bukan seperti rencana ataupun proposal. Kalau proposal itu sebelum pelaksanaan, kalau teks laporan sesudah pelaksanaan. Nah, salah satunya adalah cirinya itu adalah objektif. Objektif adalah yang ditampilkannya adalah tidak mengira-ngira tetapi sesuai dengan adanya atau apa adanya. Misalnya ketika kita melakukan percobaan, misalnya siswa sekolah Islam dengan siswa sekolah non-Islam, ketika hasilnya ternyata lebih baik karakternya sekolah non-Islam ataupun yang umum gitu. Nah, ketika untuk dilaporkannya karena ingin memonjolkan sekolah Islam, maka diambil yang terbaiknya. Nah, tidak seperti itu, tetapi sesuai data dengan fakta. Kemudian berupa fakta. Nah, hasil yang disampaikan dalam teks laporan benar-benar sesuai dengan fakta, bukan kemungkinan, bukan juga perkiraan. Misalnya ketika kita sedang melakukan percobaan, misalnya mengukur pH air sumur dan air PDAM misalnya. Nah, kita bukan ketika dia pH-nya sekitar
5. Nah, itu baru opini kan. Karena kalau sudah fakta sudah pasti pH misalnya hasilnya setelah diukur pH air sumur adalah 5. Nah, itu adalah fakta. Nah, jadi fakta ini akan harus disampaikan dalam teks laporan. Jadi bukan lagi opini atau perkiraan ataupun kemungkinan-kemungkinan. Kemudian yang ketiga adalah lengkap. Lengkap itu harus menyampaikan semua informasi dalam laporan percobaannya. Jadi tulis selengkap-lengkapnya seperti alat, bahan gitu. Jangan menggunakan kata acuan misalnya gunakan bahan tersebut. Nah, tetapi kita tidak mengucapkan sebelumnya, itu akan menimbulkan pertanyaan kepada yang membacanya. Jadi dituliskan selengkap-lengkapnya sehingga orang yang membaca itu dapat mengerti alurnya ataupun bisa membayangkan apa yang Ananda praktekkan atau uji cobakan seperti itu. Kemudian dari segi kebahasaannya atau struktur kebahasaannya biasanya menggunakan sinonim dan antonim. Nah, udah pada tahu ya, sinonim itu adalah apa? Ya, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Lalu persamaan kata seperti apa? Ya, itu bisa dilihat ataupun ya misalnya contohnya sinonim dari sinonim itu persamaan kata. Misalnya ayah sinonimnya bapak gitu. Kalau antonim itu lawan kata, misalnya jauh antonimnya dekat ya. Kemudian memakai kata bilangan. Nah, kata bilangan itu digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah biasanya. Pertama-tama ataupun langkah kedua adalah, nah itu adalah kata bilangan. Ke-1, kemudian pertama-tama itu adalah kata bilangan. Kemudian menggunakan kalimat perintah, misalnya celupkan, tiriskan itu adalah ataupun campurkan, aduk. Nah, itu adalah kata-kata perintah. Nah, kalau di sini tuangkan, hindari sebaiknya. Nah, itu juga kata perintah. Kemudian menggunakan kata hubung. Kata hubung itu apa? Ya, kata yang tidak bisa berdiri sendiri ataupun fungsinya menghubungkan kata dengan kata yang lainnya sehingga menjadi kalimat yang bisa dimengerti. Nah, contohnya ada dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan yang lain. Nah, sekarang struktur teks laporan percobaannya. Nah, bagaimana struktur teks laporan percobaannya? Nah, kemarin juga sudah disampaikan ada 3 contoh dari laporan percobaan. Nah, yang belum download, yang belum lihat, sekarang lihat lagi materi yang kemarin, materi yang ketiga. Nah, di sana dijelaskan juga secara rinci contoh, ada 3 contoh hasil laporan percobaan yang nantinya bisa dijadikan sampel ataupun contoh untuk Ananda sekalian untuk membuat proyek ini gitu. Nah, yang pertama adalah judul. Nah, judulnya itu harus jelas. Misalnya pasti kalau laporan diawali dengan kata laporan hasil percobaan. Nah, kemudian percobaannya apa? Misalnya laporan hasil percobaan menanam sayuran secara hidroponik. Nah, itu juga bisa Ananda gunakan gitu. Jadi jelas apa judulnya, apa laporannya gitu. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, kenapa Ananda ingin melakukan percobaan itu? Nah, tuliskan di situ. Tujuannya misalnya kalau tadi hidroponik ingin mengetahui mana tanaman hidroponik mana yang lebih baik ataupun lebih menguntungkan ataupun lebih hemat waktu. Nah,
bahan dan alat. Nah, bahan dan alat yang diperlukan dituliskan di situ secara ingat, lengkap, dan detail. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Misalnya pertama-tama percobaan 1, menyiapkan media hidroponik dengan cara A. Misalnya cara A itu menggunakan misalnya media air, ataupun media yang keduanya nanti media tanah. Nah, apa saja bahannya, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian hasil percobaannya. Nah, hasil percobaannya nanti bisa diamati setelah kalau tujuannya ingin melihat mana yang lebih berkembang, mungkin bisa sampai nanti panen. Nah, makanya tugas ini Ustadz tugaskan secara project, artinya ini bisa dilakukan sesuai dengan passion, kemudian sesuai dengan keinginan kalian. Saya ingin meneliti ini karena saya hobi ini misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian setelah itu langkahnya udah, kemudian hasil percobaannya bagaimana. Nah, itu dilaporkan, disimak hasilnya, hasil yang A bagaimana, hasil yang B bagaimana, kemudian nanti simpulan. Nah, simpulan biasanya membandingkan ataupun menyimpulkan langkah-langkahnya. Nah, lebih dari segi biaya lebih hemat yang A misalnya, dari segi, nah, itu juga simpulan. Nah, langkah-langkah membuat teks laporan. Nah, setelah memahami ini, yang pertama adalah menulis struktur dari teks laporan. Nah, tadi judul, tujuan percobaan, alat, dan langkah awal sampai dengan akhir. Kemudian tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik atau tabel, bagan, atau gambar. Nah, ini bisa dilengkapi ya dengan gambar, ataupun dengan misalnya kalau kita meneliti makanan, misalnya makanan ada makanan bakso ataupun makanan sejenisnya. Kemudian kita ingin meneliti apakah menggunakan pengawet ataupun borak. Nah, itu juga bisa dilihat, kemudian bisa ditabelkan, misalnya bakso A dengan dites yang sama kandungan boraknya sekian sekian, itu juga bisa dipresentasikan. Kemudian menulis hasil percobaan dalam bentuk grafik, ya tadi sudah disampaikan. Kemudian mengembangkan kerangka jadi sebuah teks, artinya dipaparkan dengan sejelas-jelasnya dengan memerhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia ataupun EYD-nya. Nah, anak-anak sekalian, Ustadz sampaikan proyeknya. Ananda setelah mengetahui tadi dari awal, mengetahui pengertian teks laporan, ciri-cirinya, kemudian strukturnya baik dari kebahasaan ataupun dari struktur laporan itu sendiri. Nah, diharapkan Anda semuanya bisa memiliki sebuah proyek, yaitu proyek percobaan, dan nanti hasilnya dilaporkan baik lisan ataupun tulisan. Kalau lisannya mungkin nanti setelah selesai membuat sebuah percobaan, kemudian dituliskan dalam teks laporan percobaan. Nah, kemudian Anda nanti presentasikan. Nah, proyek ini Ustadz berikan waktu sampai dengan bulan November. Jadi hari ini Agustus, September, Oktober, November, ada 4 bulan. Nah, 4 bulan ini Ustadz berikan waktu untuk apa? Agar ketika ingin meneliti yang lebih memerlukan waktu lebih lama, nah ini Anda bisa melaksanakannya. Nah, Ustadz harapkan banyak contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan untuk melakukan percobaan ini. Misalnya membuat slime, ataupun ketika yang senang kuliner, percobaan membuat nasi goreng, ataupun kalau yang suka benda-benda prakarya bisa menggunakan percobaan membuat
frame foto dari kertas ataupun dari kayu. Nah, itu juga mungkin nanti bisa dicoba, ataupun yang senang tanaman, percobaan menanam misalnya sawi di hidroponik dan di tanah. Nah, itu juga bisa digunakan. Temanya silahkan diserahkan kepada Anda semuanya. Yang terpenting tadi tujuannya adalah kalian bisa memiliki sebuah proyek, kemudian bisa melaporkannya baik lisan ataupun tulisan. Nah, itu kalaupun ada hal-hal nanti dalam pelaksanaannya, Ustadz rasa untuk teks percobaan ini sangat mudah ya, karena bahasa Indonesia itu mudah dipelajari, mudah dipahami. Nah, kemudian Ustadz, kenapa sih kan kita belajar bahasa Indonesia tapi harus ada percobaannya? Nah, ini mungkin salah satu juga yang berbeda di kurikulum 2013, karena 2013 itu bahasa Indonesia itu ada 6 jam. Jadi apalagi hari ini ataupun tahun ini tidak ada ujian nasional. Nah, jadi setiap mata pelajaran sepertinya terintegrasi, artinya walaupun pelajarannya bahasa Indonesia tetapi bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi Anda semuanya. Ya, nanti suatu saat Anda semuanya yang hari ini belajar membuat sebuah proyek percobaan, kemudian nanti dituliskan dalam sebuah teks laporan percobaan, kemudian dipresentasikan, kemudian nanti kalau Anda upload ke YouTube, dan itu mudah-mudahan menjadi cikal bakal Anda nanti jadi seorang peneliti ataupun menjadi orang-orang yang memiliki karya-karya besar ya, melalui percobaan ini. Jadi kita mudah-mudahan niatkan belajar bahasa Indonesia bukan hari ini untuk belajar, untuk mendapatkan ya sekedar saya melaksanakan tugas kemudian dapat nilai. Nah, itu terlalu kecil. Jadi niatkan belajar bahwa kita akan suatu saat dihadapkan dengan harus membuat proyek besar, kemudian melaporkannya dan mempresentasikannya. Nah, itu Ananda untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Ananda tidak puas sehingga terus mencari referensi-referensi lain. Mulai hari ini sudah memulai menuliskan proyek apa yang akan Ananda kerjakan selama nanti 4 bulan itu. Agustus, September, Oktober, November. Nah, November itu yang maksimal itu di akhir, karena nanti Desember sudah mulai penilaian akhir semester. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Anda semuanya, tapi lebih cepat lebih baik untuk dikerjakan, karena saya yakin tugas-tugas lain pun menanti Anda semuanya. Itu Anda sekalian, itu saja mungkin yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Ustadz juga memberikan modul buku PDF bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan, dan materi ini juga Ustadz uploadkan dan mudah-mudahan bisa kalian pelajari lagi. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.